Shalom, saya Jessica, singer GBI Keluarga Allah Jakarta. Jadi dulu banget aku tuh lahir di keluarga yang berkecukupan. Terus pas Krismon tahun 98, orang tua aku bangkrut, kolaps sebangkrut-bangkrutnya gitu. Jadi perlahan semua aset-aset dijual sampai nggak ada. Kehilangan harta benda apapun kayak rumah, mobil, semua kehilangan. Umur 16 tahun tuh udah mesti mulai kerja gitu. Gak lama kemudian, berapa tahun kemudian mami aku juga sakit kanker. Mesti pengobatan kayak operasi, kemo, radiasi segala macam. Jadi itu tuh dananya bener-bener Tuhan yang cukupin dari awal sampai akhir sampai selesai pengobatan. Karena kalau misalnya bilang dananya ada atau enggak, ya pasti nggak ada lah gitu. Cuman bener-bener berjalan dalam bimbingan Tuhan banget pada saat itu. Orang tua aku tuh masih muda, waktu itu umur 40 tahunan pas mulai jatuh ya. Dia tuh nggak ada, orang tua aku tuh nggak punya rasa kayak fight gitu buat anak gitu. Maksudnya harus kerja atau harus apa buat anak tuh nggak seperti itu gitu. Jadi lebih kayak dilimpahin ke anak gitu. Jadi secara nggak langsung akhirnya aku kayak kepala keluarga gitu di rumah yang mesti nafkahin diri aku sendiri, terus orang tua dan ya kebutuhan rumah dan lain-lain gitu. Lama-lama sempat jadi agak kepahitan sama orang tua karena kan kayak kenapa sih hidup aku mesti kayak gini gitu, ngelaluin semuanya gitu. Terus ya jadi rada kepahitan sama orang tua. Terus aku benar-benar doa waktu itu, doa gimana caranya biar maksudnya hidup aku tuh normal, maksudnya kayak orang lain aja. Bertahun-tahun gitu, maksudnya jawaban doa aku tuh nggak instan gitu. Ada orang kan yang doa misalnya berapa bulan, setahun, 2 tahun tuh dijawab. Sekarang ya keadaan mulai pelan-pelan udah Tuhan rubah gitu, maksudnya udah 12 tahun berlalu dari waktu itu sampai sekarang. Aku juga pelan-pelan Tuhan tata lah kehidupan aku. Aku bisa lanjutin studi aku di fashion design gitu, maksudnya bisa ngelanjutin sekolah aku, bisa buka punya usaha sendiri. Kepahitan itu nggak bisa hilang gitu, maksudnya aku doa, aku pelayanan bertahun-tahun, tapi kepahitan di hati tuh tetap ada gitu, karena udah dari dulu kan, maksudnya ditahan-tahan gitu. Terus aku bener-bener doa. Aku sampai konsul sama Pastor Nita juga. Dia bilang katanya, kamu sama-sama beri nih. Aku kan dari dulu sampai sekarang maksudnya setiap bulan tuh kasih ke orang tua tuh kasih gitu. Kalau hati kamu tuh pahit, gak jadi berkat, Jess, katanya. Kamu tuh kalau kamu ngasih tapi hati kamu ikhlas, itu yang mendatangkan berkat dan sukacita dari Tuhan gitu. Sama kayak yang di Kolose 3 ayat 23. Gitu, apapun yang kamu perbuatlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu. Aku padahal berkali-kali baca ayat itu tapi denial gitu dalam hati, enggak lah Tuhan, ya enggak bisa gitu, maksudnya aku lukanya tuh sama orang tua tuh terlalu dalam gitu. Sampai ya berapa tahun lalu, 2-3 tahun lalu lah akhirnya Oke, maksudnya ya aku sayang sama orang tua aku gitu, maksudnya aku sayang, tapi di satu sisi aku tuh ada kepahitan tersendiri gitu. Sampai 2 tahun lalu akhirnya aku mulai bisa ngelepasin itu gitu. Jadi sekarang ini kalau aku memberi, ya aku memberi orang tua aku dengan rela gitu, maksudnya dengan sukacita, dengan rela, dengan udah kalau ngomong kepahitan mah ya udah enggak gitu sama orang tua, udah enggak gitu. Cuman ya jadi pelajaran hidup banget gitu dalam hidup aku kan. Jadi emang Tuhan tuh jawab doa orang tuh beda-beda ya. Ada yang cepet jawab doa langsung keadaan bisa berubah, mukjizat datang gitu. Kalau bagi aku ya mukjizat yang hari-hari gitu kan ya tetap ada gitu. Cuman kalau yang untuk case besar ini ya sampai 12 tahunan gitu baru mulai terjawab doa aku. Ya, jadi saya ajak jemaat untuk terus jaga hati, untuk terus
berdoa deket sama Tuhan, minta rema dari Tuhan, ikutin SOM, Encounter atau ISBC atau kegiatan-kegiatan di gereja lainnya gitu. Jadi ini pesan aja sih buat seluruh jemaat-jemaat, kalau misalnya ada yang mengalami seperti saya gitu, tetap pegang hati yang teguh di hadapan Tuhan dan berimannya hanya kepada Tuhan aja.